kelompok kami akan menjelaskan titik maksimum dan juga titik minimum. Apa sih titik maksimum dan titik minimum itu? Jadi titik maksimum ini merupakan nilai terbesar dari suatu fungsi, sedangkan nilai minimum ini adalah suatu nilai terkecil dari suatu fungsi. Nah, apa sih syarat dari titik maksimum dan titik minimum ini? Nah, suatu titik maksimum dapat dikatakan sebagai titik maksimum apabila yang pertama itu adalah jika f aksen x atau turunan pertamanya ini lebih besar daripada 0 untuk x lebih kecil daripada x1. Dan yang kedua ini f aksen x atau turunan pertamanya itu lebih kecil daripada 0 untuk x lebih besar daripada x1. Berikutnya adalah titik minimum. Titik minimum dapat dikatakan sebagai suatu titik minimum ini apabila f aksen x-nya atau turunan pertamanya ini lebih kecil daripada 0 untuk x lebih kecil daripada x1. Dan yang kedua adalah f aksen x-nya ini atau turunan pertamanya ini lebih besar daripada 0 untuk x lebih besar daripada x1. Jadi dapat dikatakan titik minimum ini adalah kebalikan dari titik maksimum. Nah, yang terakhir adalah titik belok horizontal atau dapat kita sebut juga sebagai titik belok stasioner. Nah, titik ini dapat disebut apabila jika nilai f aksen x-nya ini atau turunan pertamanya ini tidak mengalami perubahan tanda untuk x lebih kecil daripada x1 dan untuk x lebih besar daripada x1. Saya akan membahas tentang soal carilah titik maksimum dan minimum fungsi trigonometri Y sama dengan sin X 1 cos X pada interval 0 derajat kurang dari X kurang dari 90 derajat. Langkahnya yang pertama adalah kita harus menentukan f aksen X. Yang kedua, membuat 0 atau sama dengan f aksen X sama dengan 0. Yang ketiga, nilai stasionernya. Yang keempat, membuat garis bilangan. Pertama, fx sama dengan sin x 1 plus cos x, u sama dengan sin x, u aksen sama dengan cos x, v sama dengan 1 plus cos x menjadi v aksen sama dengan 0 sin x atau min sin x. F aksen x sama dengan u aksen v ditambah u v aksen sama dengan cos x 1 plus cos x ditambah sin x dalam kurung min sin x sama dengan cos x ditambah cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x sama dengan cos x ditambah cos kuadrat x dikurang dalam kurung 1 minus cos kuadrat x sama dengan cos x ditambah cos kuadrat x minus 1 ditambah cos kuadrat x sama dengan 2 cos kuadrat x ditambah cos x minus 1. Yang kedua, f aksen x sama dengan 0. 2 cos kuadrat x ditambah cos x minus 1 sama dengan 0. Dalam kurung 2 cos x minus 1 dalam kurung cos x plus 1 sama dengan 0. 2 cos x minus 1 sama dengan 0. Cos x sama dengan setengah, jadi x sama dengan 60 derajat. Cos x plus 1 sama dengan 0. Cos x sama dengan min 1, di x sama dengan 180 derajat. Yang ketiga, nilai stasioner. X sama dengan 60 derajat, menjadi f sama dengan 60 derajat sama dengan sin 60 derajat dalam kurung 1 plus cos 60 derajat sama dengan setengah akar 3 dalam kurung 1 plus setengah sama dengan setengah akar 3 dalam kurung 3/2 sama dengan 3/4 akar 3. Jadi titik stasionernya 60 derajat, 3/4 akar 3. Yang keempat, membuat garis bilangan. 0 derajat kurang dari x kurang dari 60 derajat, x sama dengan 30 derajat. F aksen 30 derajat sama dengan 2 cos kuadrat dalam kurung 30 derajat ditambah cos 30 derajat minus 1 sama dengan 2 setengah akar 3 kuadrat ditambah setengah akar 3 minus 1 sama dengan 2 dikali 3/4 ditambah sama dengan 2 dikali 3/4 ditambah setengah akar 3 minus 1, jadi sama dengan 3/2 ditambah setengah akar 3 minus 1. 60 derajat kurang dari x kurang dari 90 derajat sama dengan 75 derajat. F aksen 75 derajat sama dengan 2 cos kuadrat 75 derajat plus cos 75 derajat minus 1 sama dengan 2 cos kuadrat 30 ditambah 45 derajat ditambah cos dalam kurung 30 plus 45 derajat minus 1
sama dengan 2 dikali 1/4 dalam kurung akar 6 min akar 2 dalam tutup kurung kuadrat ditambah 1/4 dalam kurung akar 6 minus akar 2 minus 1. 2 dikali 1/16 dalam kurung 8 minus 4 akar 3 ditambah 1/4 dalam kurung akar 6 minus akar 2 minus 1 sama dengan 2 dikali setengah 1/4 akar 3 ditambah 1/4 dalam kurung akar 6 minus akar 2 minus 1. 1 dikurang setengah akar 3 ditambah 1/4 akar 6 minus 1/4 akar 2 minus 1 sama dengan minus setengah akar 3 ditambah 1/4 akar 6 minus 1/4 akar 2 kurang dari 0. Jadi titik maksimumnya 60 derajat, 3/4 akar 3. Cos 75 derajat sama dengan cos 30 derajat ditambah 45 derajat sama dengan cos 30 derajat cos 45 derajat dikurang sin 30 derajat dan sin 45 derajat sama dengan setengah akar 3 dikali setengah akar 2 dikurang setengah dikali setengah akar 2 sama dengan 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2 sama dengan 1/4 dalam kurung akar 6 min akar 2. Lalu kita kali akar 6 kurang akar 2 dikali akar 6 dikurang akar 2 sama dengan 6 min akar 12 dikurang akar 12 ditambah 2 sama dengan 8 min 2 akar 12 sama dengan 8 min 2 dikali 2 akar 3. Oke, cukup sekian videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan cara cari titik belok fungsi trigonometri Y sama dengan X plus sin X pada interval 0 kurang dari X kurang dari 2pi. Fx sama dengan X plus sin X, turunannya F aksen sama dengan 1 plus cos X. F aksen X sama dengan 0, 1 plus cos X sama dengan 0. Cos X sama dengan min 1, X sama dengan 180 atau pi. Sekarang pakai rumus cos, yaitu A sama dengan X plus K kali 360 derajat. X sama dengan 180 derajat kali K kali 360 derajat. Jika K sama dengan 0, maka K adalah 180 derajat. Selanjutnya A sama dengan min X plus K kali 360 derajat. X sama dengan minus 180 derajat kali K kali 360 derajat. Jika K sama dengan 1, maka K adalah 180 derajat. Nilai stasionernya adalah 180 derajat. Titik stasionernya yaitu X sama dengan 180 derajat, F 180 sama dengan 180 plus sin 180 sama dengan 180 atau pi, pi. Sekarang kita buat garis bilangannya, yaitu ada 0, 180 sama 360. Di 180 yaitu F aksen dalam kurung 180 dibagi 3 tutup kurung sama dengan 3/2 sama dengan positif. Di 180 ke 360 yaitu F aksen dalam kurung 4 kali 180 per 3 tutup kurung sama dengan 1/2 positif. Karena sama-sama positif, jadi dapat disimpulkan titik beloknya yaitu pi, pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan konsep teorema kedua menggunakan uji turunan kedua. Jenis nilai ekstrim berdasarkan uji turunan kedua. Misalkan Y sama dengan Fx stasioner di titik yang berabsis X sama dengan X1 atau F aksen X1 sama dengan 0. Jika F aksen X1 kurang dari 0, maka nilai balik maksimum sama dengan nilai maksimum relatif lokal. Koordinat titik balik maksimum dan nilai maksimum global merupakan nilai maksimum relatif yang terbesar. Jika F aksen X1 lebih dari 0, maka nilai balik minimum sama dengan nilai minimum relatif lokal. Koordinat titik balik minimum dan nilai minimum global merupakan nilai minimum relatif yang terkecil. Jika F aksen 2 sama dengan 0, maka nilai belok dan koordinat titik balik pada kondisi tersebut berlaku dengan syarat adanya perubahan kecenderungan kurva cekung ke atas jika F aksen lebih dari 0 dan cekung ke bawah jika F aksen kurang dari 0. Sekian.
fx sama dengan x plus sin 2x. Terus cari f aksen x nya, yaitu turunan dari x adalah 1, turunan sin 2x yaitu 2 cos 2x. Pertama-tama cari pembuat 0. Ini f aksen x sama dengan 1 plus 2 cos 2x sama dengan 0, berarti 2 cos 2x sama dengan min 1, cos 2x sama dengan min setengah. Terus cos 2x sama dengan cos yang hasilnya min setengah, yaitu cos 120 derajat. Setelah itu kita masukkan ke rumus cos. Rumus cos yang pertama yaitu A sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. A-nya adalah 2x, yang ini. Sedangkan alfanya adalah 120 derajat. Plus K kali 360 derajat. Dibagi 2, jadi X sama dengan 60 derajat plus K kali 180 derajat. Kita cari untuk K sama dengan 0, berarti 60 derajat plus 0 kali 180 derajat sama dengan 60 derajat. Ini yang memenuhi ya, karena mencarinya itu 0 sampai 180. Jadi ini memenuhi. Terus untuk K sama dengan 1 derajat plus 1 kali 180 derajat sama dengan 240 derajat. Tidak memenuhi karena maksimalnya 180 derajat. Rumus cos ada 2, kita cari rumus cos yang kedua, yaitu tinggal ditambahin min aja di alfanya. Berarti A sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Di sini A-nya juga sama dengan 2x sama dengan min 120 derajat plus K kali 360 derajat. Kx sama dengan min 60 derajat plus K kali 180 derajat. Untuk K sama dengan 1, berarti min 60 derajat plus 1 kali 180 derajat sama dengan 120 derajat, memenuhi. Untuk K sama dengan 2, min 60 derajat plus 2 kali 180 derajat sama dengan 300 derajat, tidak memenuhi. Berarti di sini sehingga X sama dengan 60 derajat atau 120 derajat. Selanjutnya kita mencari nilai stasioner. Dimasukin ini X-nya dimasukin ke soal yang awal tadi, yaitu yang X plus sin 2X yang ini.
Untuk X sama dengan 60 derajat. Kalau ini tulis aja di sini. X sama dengan X plus sin 2X. Dimasukin untuk X sama dengan 60 derajat. F 60 derajat sama dengan 60 plus sin 2 kali 60 derajat sama dengan 60 derajat plus sin 120 derajat sama dengan 60 derajat plus sin 120 derajat, yaitu setengah akar 3. Selanjutnya masuk F 120 derajat sama dengan 120 derajat plus sin 120 sin 2 kali 120 sama dengan 120 derajat plus sin 2 40 derajat. Sin 120 derajat itu sama dengan 2pi per 3 min setengah sin 240, yaitu min setengah akar 3. Oh ya, yang ini 60 derajat itu sama dengan pi per 3. Sekarang kita uji menggunakan turunan kedua. F aksen X sama dengan min 4 sin 2X. Masukin F aksen 60 sama dengan min 4 sin 2 kali 60 sama dengan min 4 sin 120. Sin 120 yaitu setengah akar 3. Ini coret, berarti sama dengan min 2 akar 3. Terus yang kedua, yang 120 derajat. 120 derajat sama dengan min 4 sin 2 kali 120 derajat sama dengan min 4 sin 2. Videonya kepotong, jadi ini untuk X nya sama dengan 60 derajat, hasilnya min 2 akar 3 kurang dari 0. Sedangkan yang X nya sama dengan 120 derajat, hasilnya yaitu 2 akar 3 lebih dari 0. Maka titik balik maksimumnya yaitu 60 derajat, pi per 3 plus setengah akar 3 karena turunan keduanya kurang dari 0, sedangkan titik minimumnya yaitu 120 derajat, 2pi per 3 min setengah akar 3 karena F aksennya lebih dari 0. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas soal tentang menentukan titik belok fungsi trigonometri dengan soal sebagai berikut ini. Kalau mau mencari titik belok, kita kan harus cari turunan keduanya. Tapi kita cari turunan yang pertamanya terlebih dahulu. Selanjutnya, turunan pertama dari cos itu kan min sin X. Nah, untuk turunan yang keduanya, sinnya kita turunin jadi cos. Hasilnya jadi F 2 aksen X sama dengan min cos X. Untuk mencari titik belok, turunan keduanya kan harus 0. Sehingga cos X sama dengan 0. Nah, cos yang nilainya 0 ada 90 derajat dan 270 derajat. Selanjutnya kita masukin ke persamaan yang awal, yang fx sama dengan cos x. Jadi y sama dengan cos
90 sama dengan 0. Jadi titik beloknya saat X 90 derajat kita ubah jadi pi. 90 kan pi per 2. Untuk yang 270, Y sama dengan cos 270 sama dengan 0. Titik belok ini 3 per 2 pi, Y nya 0. Jadi titik beloknya ini sama ini.